Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizika Rahbani dengan NIM 22272240087. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 dan dari kelas 1C. Di sini saya ingin membuat tugas video sebagai ujian akhir semester dengan mata kuliah keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Pada suatu hari, lahirlah seorang anak bernama Aurora. Aurora adalah sosok yang sangat cantik jelita dengan rambutnya yang berwarna pirang. Seluruh penduduk setempat pun merasa berbahagia karena kelahiran putri yang cantik tersebut. Ketiga ibu peri yang bernama Flora, Fauna, dan Merryweather pun memberikan doa dan kekuatan sihirnya. Ketiga ibu peri tersebut menyihir Princess Aurora menjadi putri tercantik di dunia. Putri yang periang dan putri yang memperoleh banyak kasih sayang, dan pula ada harapan dari Princess Aurora yang akan mampu menari dengan sangat anggun dan dapat bernyanyi dengan sangat merdu. Tak hanya itu, peri juga berharap Princess Aurora dapat memainkan alat musik. Namun, tiba-tiba Maleficent datang menghadiri perayaan tersebut. Maleficent merasa marah dan merasa kecewa karena dia tidak diundang. Maleficent pun mengutuk Aurora dengan kutuk berupa jarinya yang akan tertusuk dengan jarum pintal pada usia 18 tahun. Kemudian Aurora akan mati. Raja Stefan dan Ratu selaku orang tua Princess Aurora pun tidak dapat menghindarkannya dari kutukan tersebut. Ratu berinisiatif mengirimkannya ke hutan bersama tiga ibu peri tersebut. Ketiganya merawat Princess Aurora dari kecil hingga dewasa. Setiap hari Aurora mengerjakan pekerjaan dengan dan baik. Dia juga suka menari dan menyanyi. Bahkan Aurora nggak segan untuk membantu siapapun yang merasa kesulitan. Princess Aurora melakukan tugas yang sebelumnya tidak mereka kerjakan, yakni mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Pada suatu ketika, nyanyian Aurora menarik perhatian seseorang pangeran yang sedang melewati hutan. Nyanyian tersebut membuat pangeran penasaran akan sumber suaranya. Hingga akhirnya pangeran tersebut melihat Aurora dan mendekatinya. Mereka pun keduanya berkenalan dan masing-masing mereka menceritakan kisah mereka sendiri. Namun, Aurora tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang putri kerajaan. Oleh sebab itu, ia tidak menceritakan latar belakang tersebut ke lelaki yang tidak diketahuinya sebagai pangeran. Pasalnya, lelaki itu juga tidak mengaku bahwa ia merupakan seorang pangeran. Hari demi hari berlalu. Aurora dan sang pangeran memikirkan satu sama lain. Keduanya dihantui oleh rasa penasaran kapan mereka dapat bertemu kembali. Hingga pada suatu hari, ketika Princess Aurora berusia 18 tahun, ibu peri pun menceritakan latar belakang Princess Aurora. Princess Aurora yang sangat amat terkejut pun penasaran dan ingin menemui orang tuanya. Sesampainya di istana, Princess Aurora tidak menemukan orang tuanya karena mereka sedang pergi keluar istana. Hingga kemudian Princess Aurora pun menunggu dengan mengelilingi kastil. Sesampainya di sebuah ruangan, Princess Aurora
melihat sebuah jarum jam yang sangat menarik baginya. Princess Aurora pun mendatangi ruangan tersebut dan berusaha menyentuh jarum itu perlahan. Princess Aurora tidak mengetahui bahwa dirinya telah dikutuk oleh Maleficent. Akhirnya, Princess Aurora pun jatuh pingsan dan tertidur. Ibu peri pun merasa gagal melindungi Princess Aurora dan membawanya ke kamar. Kemudian, raja dan ratu yang baru datang turut mendengar hal tersebut. Seluruh anggota kerajaan merasa sedih dan atas kepergian Princess Aurora, entah tidur maupun meninggal dunia. Princess Aurora tetap terdiam selamanya, hingga akhirnya Maleficent datang dan merasa bahagia atas kutukan tersebut. Maleficent berkata, Princess Aurora tidak akan diselamatkan oleh siapapun karena tidak ada lelaki yang mencintainya dengan tulus. Pangeran yang dulu pernah bertemu dengan Princess Aurora pun mencari keberadaan Aurora. Pangeran itu menemukan sebuah gubuk yang dulunya ditinggali oleh Princess Aurora di hutan dan bertemu dengan ketiga ibu peri. Akhirnya, pangeran itu menceritakan bahwa ia telah mencari seorang gadis tinggi berambut pirang dan gemar menari serta menyanyi. Para ibu peri itu pun langsung menetap. Princess Aurora terbangun dari tidurnya. Princess Aurora pun mendengar kutukan yang terjadi pada dirinya dan meyakini pangeran itu adalah cinta sejatinya. Kutukan Maleficent yang gagal itu pun membuat dirinya musnah. Kutukan itu justru merugikan dirinya sendiri. Demikian cerita Princess Aurora, putri tidur yang terkena kutukan Maleficent. Nilai moral dari kisah ini adalah berbuat baiklah kepada sesama. Selain itu, jangan pernah berbuat jahat kepada diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.